محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على اله وزوجاته صلى الله عليه وسلم وعلى والصحابه اجمعين وكذلك كان باحسان الى تقديم الانبياء والصديقين والشهداء الصالحين والائمه المجتهدين والعاملين من جميع ساداتنا على هذه العالمين من مشارق الارض ومغاربها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada hari Minggu siang minggu pertama di awal bulan terdapat di Mabes Dato' Jakarta 2030 tanggal 4 Desember 2022 atau 10 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga membiayai iman Islam kita sampai wafat dan husnul khatimah. Panjang umur dan sehat afiat. Berkat taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat-hajat kita dijawab oleh Allah taala. Wabil khusus berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ana ila al-huda wa tilalata ala al-khair ibtida'a wajhillahi wa mardati
tamassuki ala tamassuki kitabillahi wa sunnati rasulih wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa tilalata ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'al sya'ni wal fadli. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'al sya'ni wal fadli. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'al sya'ni wal fadli. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikasih hujan, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tadi ada acara. Ya alhamdulillah tepat waktunya, bahkan lebih cepat perkiraan Anes setengah 3, ternyata 2015. Itu setengah 1 di Pond Baru, ya ini dari setengah 12 baru baca akhir nanti ya. Pas sambil bermain keluar, ada itu ya makan dulu sebentar. Jam 1 berangkat ke sini, alhamdulillah cuma 1 jam 10 menit jalanan agak kosong. Itu hujan gede banget, lebih dari ini ya hujan. Pas keluar dari rumahnya, yang kita cari siang juga tuh. Untuk hujannya kayak ditipu gitu. Alhamdulillah. Ya, ini nggak tahu itu acara gimana. Semoga sih nggak kena hujan ya. Terus panjang sampai putaran Uji. Masuk ke tol, berarti hujan terang sampai Bandung, sampai masuk baru hujan lagi. Ya, kalau hujan di jalanan dari ini ya belum sampai. Kalau di tol kan hujan paling lagi 40 tadi. Kalau tadi kan lumayan 120 ya. Biar cepat masuknya karena kosong. Baik ya. Alhamdulillah pada hari ini masih Allah berikan kita kesehatan afiat terus dan terjaga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sedang musibah ini perasaan bumi sudah goyang ya. Hah? Itu dulu perasaan suka goyang pasti gempa. Apa yang goyang lagi ngeblek tuh ya. Jadi di mana aja tuh? Kasih unjuk Palu kemarin yang nggak biasa atau apa namanya tanah tsunami yang belum tahu jadi tahu tsunami. Karena yang suka mungkin yang tahu jadi takut kan. Gara-gara takut di gempa. Yang lagi itu tempat isol ini. Kalau kan makan dulu tuh, ya mampir ya. Nanti udah buru-buru aja, udah ngantuk dulu aja di keluar. Tanya, yang itu jalan lagi. Masih gempa. Ya, udah. Gunung yang kita lihat enak, sekarang takut. Pikiran. Itu kan bukan yang di Garut yang gempa, itu kayak di Cianjur wajar. Itu yang atau banyak juga yang di warung itu. Ya, kan biasa di lereng itu tuh warung. Terus ada kafe, ada warung Sinta, warung sapi. Tapi warung sapinya nggak ke kusur, nggak ke tanah. Diameter berapa 50 meter, 100 tuh yang kafe itu. Ya, kita nggak nuduh sozon itu tempat maksiat atau apa yang nuduh sozon. Ya, kalau cerita musibah panjang lagi yang akan ceritakan. Artinya itu habis tuh, terputus tuh jalan Cianjur Jakarta. Ya, Cianjur situ tuh kalau naik di atas sampai atas 20 kilo. Kalau dari Atau itu Ciawi, nah jatuhnya itu Ciawi tuh. Cuma kalau Ciawi itu udah menuju Jakarta, jadi gunung udah kurang. Tapi kalau ke Cianjur itu gunung tetap ada. Ya ini Bandung atau ya, itu bisa turun. Jadi sesuatu fenomena alam, kata fenomena alam gitu.
Yang dulu kita anggap cuma ini tambah lama tambah banyak. Ya kejadian akhirnya kita hari mau ke Gunung Takut. Ya, nanti bilang mahal. Ini bulan-bulan jangan dulu ya ke puncak atau ke semua puncak Cipanas itu hampir tiap hari terasa gempanya di sana. Ya, jadi bukan hanya gempa doang sebentar, tapi gempa susulan itu sehari bisa 100. Ya walaupun 2, 3, tapi baru kali 4 lagi. Ya, lalu nih Cianjur tadi, ya masuk update di HP ini 4,2 berapa? Kemarin 4,7 kan? Ya 5 ya, 5,6 berapa? Ya artinya lumayan gede. Kalau ditanya kok di tempat-tempat orang-orang Islam nih, kalau orang-orang kafir atau tempat mungkin itu bilang, kok nggak berani sih nggak ini. Kalau orang-orang yang begitu istiqomah namanya, paham ya? Kalau ini maksiat apa yang dikasih sehat, hati-hati. Allah sudah nampakkan kebencian. Kalau Allah masih sayang kita ditegur. Kalau pribadi sakit, ya prahara dalam rumah tangga, prahara di kantor, apa aja yang pokoknya lu jadi gelimet, jadi pusing. Tapi kalau secara kerakyatan istilahnya, minimal satu kampung ada musibah, kebakaran, gunung meletus, apa nih? Justru di tempat-tempat yang banyak barang-barang Islam untuk ditegur. Orang tua baiknya diangkat derajatnya. Bisa juga teguran buat dia ada amar ma'ruf atau nahi munkar. Ya, jadi itu jangan ngarepin daerah-daerah maksiat yang kena. Enggak, itu justru kalau nggak kena, dia istighfar. Kalau didampaki di situ banyak orang-orang Islam yang kurang peduli atau orang yang banyak maksiat. Pokoknya ambil hikmahnya. Ya, dan orang-orang yang maksiat demikian, ketika musibah bisa jadi juga tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi di gulung air, lagi di gulung tanah, kan ada kesempatan dia masih. Nggak mungkin langsung mati kan? Ya, teriak-teriak atau apa dan sebagainya, kemungkinan dia tobat kepada Allah. Mudah-mudahan ya, yang wafat dimatikan dalam kandang husnul khotimah. Tapi kalau kita bicara di medsos, banyak manusia apa gini, habis kayak netizen Indonesia kan cakep-cakep banget. Ya ilmu kagak ngomong aja. Ya, nggak ada ini karena lempengan sesat. Ya kalau memang itu maksiat, wali aja gue pakai di bawah ya susah kalau nggak ngaji percuma. Ya makanya ini nggak pernah cerita demikian di situ. Kemudian juga kami nggak ajarin kalian ke sana. Itu kan masing-masing ada donasi, keluarin ini donasinya masing-masing. Ada nggak ngumpulin, terlalu berat amanatnya. Ya, karena amanat-amanat lain kita pegang, apalagi kayak kumpulin sini-sini. Kita nanti berdasarkan di hari kan udah megang kan waktu itu buat kirain ke orang. Jadi berat amanat orang. Jadi kan udah banyak linknya, cari aja yang link bisa terpercaya. Auditor juga bikin, Alawiyah bikin juga sama. Karena banyak Alawiyah juga yang dapat musibah di sana. Itu masing-masing ya, mau kirimin ini dan sebagainya. Jadi kalau misalnya jamaah kita nanti sekali kita, kok kelihatannya nggak digerakkan, bukan nanti nggak mau bikin dikit-dikit kemanusiaan, takut amanatnya berat. Kan udah banyak kecuali memang nggak ada yang peduli atau nggak ada yang kumpulin kita bergerak. Tapi kalau banyak mau ngapain? Di kampung ini ada nggak? Pasti ada kan? Di kantor di mana? Apalagi di medsos, lembaga-lembaga. Ya udah masing-masing aja. Bukan berarti kita nggak jalani kemudian nggak diperhatiin. Jangan, itu biar kurang perhatian kepada orang muslim. Dimanapun ada musibah, kalau itu memang ada bisa kesempatan 10.000, 20.000, 100, 200, 1 juta silakan. Ya begitu, Islam aja begitu. Tapi Anda dari dulu memang nggak bikin kita dari dulu satu. Keduanya lagi nggak berkunjung di sono. Anda takut. Kan kalau gempa gimana? Nyusahin orang di sono, orang lagi susah. Ya cukup bentuk bantuannya aja. Tapi nggak sono, kita ke sono ngapain? Kalau Pak Habib Rizik bantuin dulu ke Aceh, nggak pulang berbulan-bulan ngangkutin mayat. Kalau inti kunjungan ke sono ngapain? Hah? Foto-foto doang. Apa bedanya inti ulama sama artis jadinya? Ya kalau ngebantuin nggak apa-apa. Bawain donanya, ambil. Ini kagak cuma datang doang, Pak, coba selfie nih, ya Habib lagi di sana. Ini nggak begitu tipenya, ya. Tapi kalau ada Habib atau Kiai ada di sana, itu jangan suzon juga. Ya, ini Anda takutnya demikian. Akhirnya Anda cuma nyari pamer dan popularitas dan sebagainya. Ya, nah jadi tugasnya masing-masing. Jadi juga yang kesana juga Anda nggak anggap, tinggal dipedulinya. Soalnya dong nggak juga begitu, karena banyak sudah. Kecuali memang ini punya skill, kemampuan di sana dibutuhkan. Kalau enggak jangan. Orang lagi musibah, cuma nonton doang buat apa? Bantu kagak, duit kagak, tenaga kagak, nontonin. Ya, kalau Jakarta dulu kita cepat nonton banjir ya. Ya, nah kalau ini kan lain. Kenapa? Ya kalau banjir di Jakarta emang tahun dah, dia juga pada kirang.
Tapi bagi Iram lah tuh menurut bagian banyak. Rumahnya kan dulu jam aja tuh untuk adik ya. Semua. Ya, apalagi yang di pinggiran kali itu 10 itu setahun bisa 3 kali, girang banget dia. Katanya dapat makanan gratis katanya kalau belajar dulu. Emang ya. Tapi kalau lagi begitu nggak ada mau kalau depan. Ya rumah benar-benar butuh habis, sudah bangun lagi duitnya tuh minimal 50 juta dengan duit. Belum barang-barang yang lain, kulkas bini hilang juga, nikah lagi bingung lagi. Ya walhasil. Nah ini buat kita semuanya ada teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada didikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, penuh hikmah yang luar biasa. Nyatakan, ya Allah Taala nggak zalim kepada hambanya, tapi hambanya lah berbuat zalim. Allah nggak turun musibah kecuali mereka yang usahakan sendiri musibah itu, mereka yang undang. Dan yang undang, Al-Quran sudah kasih tahu, jangan begini, jangan rasa aman, kalau ntar begini, dalam hadis. Kok dikasih kebarannya? Jaga saja, jangan sampai datang. Didatangin aja Ben. Nah ini ya gitu. Kemudian ditambah lagi buzzer-buzzer ya yang melegalkan, yang membalik halal menjadi haram, haram menjadi halal, media-media. Kemudian ditambah lagi ulama-ulama liberal dan sebagainya. Ya nggak pernah bicara LGBT, nggak bicara miras dan sebagainya. Yang diurusin ya dikit radikal. Begitu keadaannya. Ini yang terjadi sekarang. Kita jangan ya. Itu hidup mesti punya konsep, punya prinsip. Kita mazhabnya apa? Hah? Nah yang tegas dong, mazhabnya apa? Ya. Ini belum pokok masalah. Mana sih udah bahas di masalah tauhid? Ya. Dia mau binafsi. Allah berdiri dengan sendiri. Kalau kita nggak bisa, kita kita butuh dengan sesuatu. Jangan hidup, gue nggak butuh orang, nggak bisa. Sekaya apapun kalian, gue nggak butuh orang, gue bisa kok dagang nggak pakai ngantor. Iya, tapi dagang gue butuh pembeli kan. Aneh ngajar aja butuh inti, kalau nggak ada inti aneh gila. Ngomong sendirian, mau balik yang mana juga butuh ada yang dengerin. Inti juga butuh, kalau semua nggak ada yang nggak butuh. Nabi Muhammad aja butuh nggak? Butuh dengan sahabat-sahabat. Sahabat menebarkan wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dia terus sama khalifah demi khalifah, Sayyidina Umar sampai bisa ke Eropa, itu Islam. Kalau nggak dijiwa dakwah dididik kepada Rasulullah, habis sudah selesai. Nah ini nggak mau begitu jamaahnya. Punya sifat dakwah, ajakin orang ulang-ulang. Kemarin dulu ada kedua. Itu deketin anak-anak Pinang Ranti, yang anak-anak muda, yang tua nggak usah itu deketin, itu ayo, itu datang. Nggak usah mengharapkan itu untuk didatengin, itu yang datengin. Jemput bola. Sifat orang Indonesia kan main bola, nungguin bola, maka menang-menang. Woi, bagi, berubah orang, nunggu bola. Inti nunggu biar rezeki, jemput rezeki Allah, jemput bola. Gak usah pakai minta untuk datengin. Deketin tuh anak-anak muda, kirang tuh. Ya, Ani berusaha tuh dari dikit sampai banyak di sono. Masa Ani juga yang nyuruh ke sono? Paham gak? Mereka juga bisa malu dan sebagainya, tapi dia yang deketin anak-anak situ, waktu Jaya di nanti, yang ini sekitar ini, yang di Depok, ya, yang di mana aja, itu saling begitu. Kalau nggak ada begitu, Anda meninggal, selesai, habis sudah Rudul Hadad habis, inti meninggal, udah nggak ada pahala yang mengalir. Karena Anda bilang, kalau ini bukan karena Anda cinta sama orang tua Anda, sama guru Anda berhenti aja, habis pahala Anda. Mereka mencari ridho Allah. Dengan aneh begini, dengan anti begini hadir, orang tua inti yang udah meninggal limpahan pahala rahmat dari Allah. Yang masih hidup dapat hidayah dari Allah. Guru-guru aneh dapat pahala dari Allah. Terus dari guru dan guru-guru dapat, lantaran kita jalankan amanat-amanatnya walaupun hanya sesuil sedikit. Mudah-mudahan guru kita, orang tua kita ridho sampai ke atas, sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Kita meninggal, kita selamat insya Allah. Sebab kalau ngambilin pahala nggak ada deh. Apa sih sumbangan kita? Apa sih sholat kita? Ya, cuma butuh ditarik sama guru kita dari orang tua kita, karena mereka ridho sama kita, itu doang. Nah kalau nggak begini kita habis ceritanya. Udah, itu meninggal, bapak ini udah meninggal, putus sudah. Kenapa nggak dapat lagi? Sebab itu meninggal, jadi nggak pernah bawa orang. Aneh meninggal intinya udah nggak ngaji, habis selesai. Kalau tipe-tipenya anak-anak sekarang begitu tuh, zaman sahabat habis selesai udah, tutup buku. Paham itu? Tutup jalan terus sampai terakhir Khalifah Sayyidina Hasan.
Ya, itu habis sudah selesai. Makanya Sayyidina Husain kenapa dia harus lawan itu Yazid, karena dalam kemungkaran kan diminta. Kalau cerita panjang ini, apalagi ini nggak kuat cerita itu. Ya hanya 70 keluarga, karena orang-orang di Irak nungguin untuk membaiatnya, untuk lawan raja yang pemimpin yang zalim pada saat itu. Kata mereka tuh Yazid itu zalim. Maka Sayyidina Husain nggak mau. Ya. Kemudian kalau dikasih tahu oleh Sayyidina Muslim bin Aqil, ya Sayyidina Muslim bin Aqil bin Aqil bin Abi Thalib. Kalau Sayyidina Aqil ini saudaranya Sayyidina Ali. Muslim, jadi di sana ya. Muslim misalkan Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Husain, Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Jadi ponakan, dia kasih tahu tuh. Ya, bahwasanya nanti enggak khianat mereka begini. Benar sampai dasar mereka nggak ada bantu. Jika sekarang itu, ayo berjuang begini. Giliran ditangkap mana yang belain? Bungkus ditangkap, coba kalau dibunuh. Ya, dibunuh, dibantai gitu, itu kelihatan dong di TV. Nggak ada kali bergerak, makanya dia nggak mau diprovokasi begitu, ngerinya begitu. Ya, karena kejadian dari kakeknya begitu demikian. Sayyidina Hasan diracun. Ya, jadi teman-teman begitu, nanti saatnya dibunuh para habaib. Makanya kan nanti Al-Quran habis, habaib nggak ada di muka bumi. Baru iza zulzilatil ardu. Nah sekarang bagaimana habaib bisa habis, padahal turun-temurun. Bininya aja nggak kurang dari 2. Ya, hitungannya kan jauh sih ya. Itu diantaranya dibantai oleh manusia. Ya, siapa membantai? Ya manusia munafik. Ya, ini nggak jauh itu di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Belum jauh. Bahkan nanti diantaranya yang melihat Rasulullah dan tahu. Ya, Sayyidina Husain itu dicium dengan Rasulullah, lihat Rasulullah. Yang bantai-bantai kan lebih tua. Beliau kan masih muda. Ayam 7.000, berapa 40 atau 20.000 pasukan yang membantai 70 orang. Yang bantai siapa? Ngakunya Islam, jangan cerita dulu deh. Orang kafir, Yahudi, orang Nasrani udah jelas. Ini yang ngaku orang Islam. Ini baca-baca sejarah. Bukan untuk kita jadi merasa kebencian, habaib nggak diajarkan. Karena habaib itu nggak diajarkan untuk dendam, enggak. Tapi belajar sejarah, jangan terjadi lagi hal-hal begini. Jangan terjadi lagi. Itu udah habis itu, saudara-saudara Sayyidina Husain. Tinggal anaknya Sayyidina Husain yang paling kecil, Ali Asghar kalau nggak salah, atau Ali Akbar. Anak-anaknya meninggal, tinggal 1, masih bayi. Nangis keausan, karena sungainya dijaga tuh, tempat air minum. Ausan, orang gimana sih kalau aus, anak kecil nangis? Diangkat, lo boleh deh kalau bahasa Betawinya, lo boleh nggak kasih gua, ini anak kecil, kesian. Apa mereka? Panah. Dipegang ini bayi. Tolong kalau lu nggak kasih gue, kalau di Indonesia ini bahasa Betawinya aja ya, kalau bahasa itu, tolong ini anak yang dikasih buat minum. Diapain? Dipanah. Kalau mereka, Sayyidina Husain lo tahu dia pas sendirian udah berapa puluh panah, 70 lebih panah yang nempel, tapi kehabisan darah. Ya. Kemudian selesai palanya dipenggal, digorok, dipenggal, dipancung, ditombak, dibawa-bawa, diarak-arak oleh mereka. Itu orang-orang Islam. Bukan Islamnya ya, orang-orang yang ngaku Islam. Bayangin, kalau udah tertutup, bisa lebih kejam dari kafir. Ya, makanya mereka munafik. Ya, sampai Sayyidina Hasan al-Basri bilang dalam kitab Tambil Muqtarin, seandainya saya termasuk kelompok-kelompok yang membunuh Sayyidina Husain di Karbala, seandainya saya masuk, ya kemudian dengan rahmat Allah masuk surga, tetap orang Islam yang akhlak habaib dan katakan mereka mati kafir. Karena memang zati Islam Muslim. Tuh lihat akhlak habaib. Itu jangan orang dikit-dikit kafir kayak paham-paham Wahabi, dikit-dikit orang ngamalin baik aja dikatain bid'ah. Mau kafir. Lihat habaib jelas-jelas begitu, enggak. Mereka kutuk sampai sekarang. Beda di Syiah ya. Karena Syiah bukan ajaran habaib. Makanya habaib banyak kena Syiah karena dibawa tuh ungkap kakek-kakeknya, jadi gampang kena. Nggak belajar sejarah. Kayak kakek itu yang punya kebun dan Tajul Alam, bapak lu punya, cuma dulu dirampas, kan gampang kenain. Ketimbang ngasih orang pun tuh kakek lu tuh yang punya rumah sakit Pasar Rebo tuh. Ya, cuma diambil Ustaz Andi kelompoknya dulu tuh, wah dibenci kan? Itu memang ada domba begitu. Wahabi nyerang Syiah nyerang Wahabi, tapi yang kena Ahlus Sunnah. Salah satu contoh dia Habib Rizik diserang sampai orang-orang Ahlus Sunnah dianggapnya Wahabi. Maka diantar kelompok ilmu benci. Karena dianggapnya Wahabi-Wahabian, apalagi mulai dari Saudi. Padahal di dalam itu sendiri orang Syiah yang nyerang.
Kan kita nggak ngerti apa-apaan kan. Ya, sudah belum lagi yang di atasnya. Begitu. Habaib diserang habis, dari Wahabi diserang, dari Syiah saja diserang. Jangan salah, dia Habib, tapi kalau dia udah jadi Syiah, ya, Habaib yang ahli sunnah habis di hidupnya. Contohnya siapa itu Habib Kribo itu Syiah. Ya buka. Nanti nggak usah buka di luaran, nggak usah. Ya. Belum lagi yang lain-lain tuh yang inti lihat kok bisa bertolak belakang itu. Nah, ini nggak kembali ngebuka situ. Artinya akhirnya Sayyidina Ahmad Muhajir sampai ke bawah itu sering dimusuhin sampai pindah ke Hadramut. Artinya Pak, ini mereka jalin dakwah yang sampai terus. Kalau kita nggak punya jiwa dakwah yang alhamdulillah kita nggak mengalami masa-masa begitu, udah nggak ada begitu lagi, itu udah enak makan pisang goreng dulu, masih nggak mau ada jiwa dakwah gimana? Habis inti meninggal selesai, udah inti nggak pernah bawa orang, nggak ngajak orang, habis udah amal itu selesai. Tapi kalau inti meninggal masih ada amal jariah inti. Pernah berbuat kebaikan dengan harta inti, pernah buat majlis, buat maulid, buat ini, inti berjuang cari dana, atau dari badan inti yang ngajak-ngajak orang. Ya, yang kemudian inti meninggal tuh amal jariah. Bukan buat inti juga, tapi buat pendidik-pendidik inti, buat orang tua inti. Nyambung ini pahala Allah yang maha kaya. Berjuang. Ya. Kemudian kita jangan minta pakai didatengin atau kita minta dikunjungin, kita yang harus kunjungin dulu. Ya, ajak mereka, contohkan dulu. Baik, ya. Kemudian kita ingetin aja, kita maulid kalau nggak tanggal, insya Allah kalau nggak bentrok sama Al-Busro, kalau yang lain nanti nggak diurusan. Tapi kalau Al-Busro, misal jadi tanggal 19, ya kita mundur. Tapi kalau nggak bentrok, tanggal 19, 18-nya hari Sabtu, hari libur, 27 Rajab, kalau nggak salah ya, 18 Februari itu kalau nggak salah tanggal 27 Rajab, hari Sabtu. Minggunya kita insya Allah mau maulid tanggal kalau nggak salah ya 19, benar ya, 19 Februari insya Allah, kalau nggak bentrok sama Al-Busro. Tapi kalau bentrok yang lain ini nggak pikirin, bukan nggak pikirin sebab nggak jadi masalah. Ya namanya kalau nyari nggak bentrok, ini maulid banyak yang bentrok. Aku aja capek kadang-kadang. Ya apalagi ulama-ulama Masya Allah gitu, ini nggak jadi masalah. Tapi kalau kita punya guru, nanti nggak berani bentrokin. Satu, dan acaranya juga bareng. Dan yang kita undang kan guru-guru kita, lah kan nggak datang. Ya bermasalah gitu kan. Nah itu aja. Jadi dipersiapkan mulai Januari, cari dana. Nanti aneh yang ngembleng lagi seperti itu. Ya biasakan aneh kasih apa namanya sih? List ya minimal itu bisa cari 1 juta, 2 juta gitu. Punya teman 10, 20 juta itu jadi amal jariah kita. Paham nggak? Amal jariah. Nanti orang banyak terima kasih sama kita. Lantaran kita mintain dari hartanya, dari tenaganya. Tapi terima kasih sama kita. Gara-gara lu sering minta gue duit kata temen kantor nih. Ya, gara-gara itu tuh amal gue jadi tertolong gara-gara sumbangan. Padahal gue hari maksiat banyak banget dosa gue. Gitu ibaratnya ya. Dia terima kasih. Ya, gitu. Lu ngomongnya kata temen Hidayah nih, lu ngapain jadi dulu minta cuma 100.000, coba minta 100.000 tuh. Nyesel, orang semuanya nyesel. Kata Jayadi balik lagi 500.000. Kemarin 100.000 aja cemberut lu. Ya main jago kalau. Itulah manusia, semua menyesal. Semua menyesal. Yang udah amal soleh, apalagi amal soleh, nyesel. Ini kita begini nih nyesel. Jangan jauh-jauh lah. Di akhirat, di dunia aja begini nih. Di dunia apa? Masih ada bapak kita, masih ibu kita. Kita ngalamin hal-hal yang alhamdulillah. Nyesel kita. Kalau bisa dihidupin lagi ibu bapak kita nih, kita alhamdulillah berkabin, ane mau lebih lagi. Paham gak nih? Ya mungkin itu biasa ngasih misalnya 100.000 gitu. Kalau hidup mau ngasih tapi 200, kalau begini kan ibu lebih kaya lagi nih. Begitu ntar. Makanya jaga bapak ibu inti masih ada. Nah yang udah gak ada, gak lepas. Banyakin sedekah di luar buat dapat ganti sama. Itu biasa ngasih, sekarang ibu itu udah gak ada. Di luar yang dikasih, tukang minta-minta, orang susah, bantuin belanja, niatin pahalanya buat orang tua. Dan jangan lupa banyakin baca Rabbil Firli wal Hidayah. Sampai sholatannya dibaca Rabbil Firli wal Hidayah setiap sholat. Ya, ilmunya nanti ada di ilmu fikih. Ya, karena Imam Hambali ya, setiap sujud itu baca Rabbil Firli wal Hidayah wal Syafi'i. Didoain Imam Syafi'i tiap sujud. Makanya kalau itu beda, kata
Ustaz Somad. Ini aneh lah, ini ya. Artinya kadang-kadang dari Ustaz Somad. Dia melakukan bid'ah pertama, karena Nabi nggak melakukan. Dia termasuk yang melakukan bid'ah. Batal nggak? Nggak batal. Sujud yang mesti banyakin doa. Ya, diantaranya kan Rabbil Firli, di kitab Habib Abdullah ada Rabbil Firli, cuma ada tambahin Rabbil Firli wali walidayya. Ya, itu boleh tambahin wali mu'alim. Ya, kemudian baca selawat yang anda udah ajarin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim, yang pendek aja tuh dari Habib Abdullah dan Bidul Latif. Kemudian baca Rabbil Firli wali walidayya sehari 300 atau bisa sampai 1000, alhamdulillah minimal 100. Ya, anda baca 10 menit dapat 300. Taruh dia 5 menit dah, 105 menit ya, kalau itu ukurannya pelan-pelan. Ya. Wajib banyak selawat dan banyak istighfar. Insya Allah rezeki inti ngalir. Istighfar 1000, astagfirullah. Baca selawat dan datangnya pendek sallallahu Muhammad 1000 insya Allah rezeki itu banyak. Apalagi masa inti istighfar buat inti sendiri. Ya, tambahin buat orang tua inti. Ya, baik. Ini sedikit, anda nggak buka kitab dulu. Ya. Jadi kalau misalnya ada guru seperti Anda, ya, Anda yang berusaha nggak ngomel, tapi kadang-kadang ini harus ngomel, harus marah. Itu jangan, ini guru begini, guru lain nggak marah, paham ya? Nah, ini dapat keterangannya. Atau itu belajar sama guru-guru lain, dia ngomel, dia marah, itu mesti nyiram. Ya, sebab kalau marahnya hilang kecintaannya. Ya, kecintaan seorang guru hilang kepada seorang murid yang dia udah nggak marah lagi, apalagi nggak mau tahu. Karena ditanyain nggak mau, kita ditegur, marah, ya dikabur, alhamdulillah. Gak dimarahin, cuek, udah nggak mau tahu, berarti itu hilang kecintaannya. Paham nggak nih? Itu punya istri nggak bagus, pasti kita marahin. Anak nakal, kita arahin, masih juga kagak, kita marahin. Tapi kalau kita udah cuek, kita nggak marahin, biarin aja, mati dah, istilahnya. Lu saya nggak berarti marah. Itulah seorang guru. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Wah, ini belum yang tadi Imam Syafi'i kan. Itu bermazhab Imam apa? Imam Syafi'i. Ada mazhab yang lain kan? 3. Berarti ada 4. Anda tanya jujur, 4-4 ini benar enggak? Yang benar. Ya. Tapi begini nih. Ya. 4-4-nya benar enggak? Benar, yakin? Yakin ahli surga enggak? Ahli surga. Cuma kenapa kita harus membahas Imam Syafi'i? Kalau 4-4-nya benar, ngapain tinggal netral? Anda tanya lagi. Ini Anda di luar nih ngomong begini nih. 4-4-nya benar gak? Yakin gak? Ahli surga gak? Kalau 4-4-nya benar, kenapa ini mesti netral? Netral dong. Nggak usah pakai Imam Syafi'i, Imam Malik, yang mana aja yang 4 netral. Tahu gak netral? Bahasa netral. Itu berarti pendukung Imam Syafi'i, inti ngamalin Imam Syafi'i, nggak ngamalin yang lain, nggak netral inti. Bingung dah. Paham tuh? Di situ makanya ada orang yang mau nggak mau pakai paham mazhab. Kita harus bermazhab. Padahal 4 mazhab benar. Habib kalau saya begitu, saya mau milih Imam Hambali, silakan nggak apa-apa, benar kok. Cuma itu punya rujukan nggak? Guru ini imamnya Hambali bukan, kitab ini pegang di rumah Hambali bukan. Jangan ikutin aja udah ada Imam Syafi'i, paham ya? Tapi 3 benar gak? Benar, tapi kita harus pegang, nggak bisa netral. Paham netral gak bahasa netral? Ada Brazil sama Argentina main bola nih, itu yang nonton cuek aja, kenapa belum? Gue netral gak ikut-ikut. Ya berarti emang lu bukan pendukung Argentina dan pendukung pasti kok gak pendukung Jerman, Belanda, Belgia yang udah pulang. Pasti ya? Pasti. Tapi kalau inti salah satu yang mendukung, walaupun ini urusan dunia, inti bukan negara, dia bukan apa dikasih duit juga kan, hanya sedikit dukung, boleh gak? Nah inti bohong atau nggak dukung kan? Ada. Tegang nggak inti main? Nggak mau kalah, mesti menang, itu prinsip namanya. Padahal hazard dunia. Nggak bisa inti bilang netral, nggak bisa. Apalagi kalau udah negara inti yang main. Indonesia main, walaupun tahu bakal kalah sama Brazil, tahu. Tapi ini nggak bilang netral, ini netral aja dah, takut kalah. Ini nggak tetap berprinsip Indonesia. Paham di sini? Bicara agama lebih lagi, pada 4 benar. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana inti mesti netral dengan ada yang hak, ada yang batil? Kalau 4 aja kita nggak boleh. Tapi ingat kita pegang yang ini, nggak jelekin yang ini.
Nah apalagi ada yang hak, ada yang batil, nggak ada hidup dalam kenetralan. Bohong kalau ada ulama membalik bilang mau netral, bohong. Itu mau yang hak atau yang batil? Kalau itu bilang netral, Anda nggak mungkin dalam keadaan yang hak, pasti yang batil. Karena nggak bisa yang namanya yang batil itu, apalagi dalam prinsip kita sebagai orang Islam, kita netral. Anda berarti yang batil. Itu tuh, pahamin, hati-hati dari bahasa. Itu jangan diajar-ajarin untuk netral ya. Ini bahaya, apalagi udah biakidah. Udah jelas ada yang hak, ada yang batil. Kalau dua-duanya hak, kita pengen satu. Tapi ingat, jangan mencederai, jangan memfitnah, jangan jahat. Jangan ngomong yang kagak benar kepada orang yang tidak sama prinsipnya sama inti. Sudah selesai. Begitu seperti mazhab, itu contoh. Kenapa kita sudah mazhab? Tetap berpegang dengan prinsip kita. Kemudian kita nggak jahat mulut kita, hati kita untuk benci mazhab yang lain. Ya boleh, kebersamaan jalan tetap. Tapi harus ada prinsip, paham nggak? Nah begitu juga nih dalam kehidupan. Itu lihat sekarang. Yang cuek sama LGBT tapi keras sama orang Islam, kan ada yang begitu-begitu. Di golongan mana dan di golongan mana itu mesti berpegang. Walaupun itu nggak berkecimpung di situ, tapi mesti pegang. Nggak bisa itu bilang Anda netral. Oh, salah ini. Hati-hati di situ. Ini bahasa-bahasa yang mulai terjadi. Ya, kenapa ini nggak pernah pikirkan untuk yang ini yang jelas, tapi yang ini mulu. Kenapa inti nggak bicara tentang pemimpin yang zalim, tentang hak-hak yang harus ditunaikan, begini keadilan dan sebagainya banyak. Kenapa inti katakan orang-orang yang sedang berjuang? Paham nggak di sini? Ya, sebab kalau lebih dalam lagi ntar salah tafsir orang-orang. Baik, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya ingat tadi tuh belum selesai. Qila li Sufyan bin Uyainah. Ini buat inti nih. Yang selama ini juga dapat doktrinan di ceramah-ceramah, jangan pernah marah begini, Rasulullah aja nggak marah. Bandingkan ke Rasulullah. Jangankan kita nih, orang-orang PA, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi, nggak bisa dibandingkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Paham itu? Nabi dan Rasul nggak bisa dibandingkan karena Nabi Muhammad udah nggak ada duanya. Ada lagi, ada Nabi Muhammad. Satu-satunya sudah. Allah yang Esa tunggal dan Nabi yang tunggal juga nggak ada menyamainya. La ilaha illallah Muhammadur. Paham nggak di sini? Ya, jadi jangan ente memaksakan aneh, anda punya akhlak harus seperti Nabi Muhammad SAW. Tidak, kita manusia yang punya kekurangan. Di sini anda dapat nemu. Ya, gila li Sufyan bin Uyainah, seorang ulama besar, seorang wali Allah, namanya Sayyidina Imam Sufyan bin Uyainah. Ada Sufyan As-Sawri, ini Sufyan bin Uyainah. Ini Imam Syafi'i merianikan nih, ya di atas Imam Syafi'i berarti nih. Karena berkata Imam Syafi'i, dia menceritakan orang-orang terdahulu. Mungkin di antara gurunya nanti anda akan bedah lagi siapa Sufyan bin Uyainah. Ya, beliau meriwayatkan kata Imam Syafi'i. Ini ada mengatakan kepada Sufyan bin Uyainah. Ada orang yang ngomong namanya Sufyan ini nih, namanya Imam Sufyan. Inna gauman ya'tunaka min aqtaril ard. Ya. Inna gauman ya'tuka min aqtaril ard. Sesungguhnya kaum-kaumnya, masyarakat, mereka datang kepadamu dari berbagai penjuru. Ya, lagi ngomong nih seseorang namanya Imam Sufyan bin Uyainah. Ya Imam, orang-orang dari mana aja, dari penjuru dunia, dari ujung kampung, ujung desa dan sebagainya datang kepada kamu untuk belajar. Takdobu alaihim, tapi kamu marahin dia, ngomel. Paham nggak? Orang udah jauh-jauh pada datang belajar, nunggu ilmu, tapi inti omelin. Kita nih orang nih ceritanya nih. Yushaku an yadhabu an yatruk. Khawatirnya, takutnya nih Imam, saya ngomong begini, ini bahasa kita dia. Ane takut ini, ane bukan apa-apa, ane ngomong begini. Takutnya udah jauh-jauh datang ngumpul banyak orang dari penjuru dunia, penjuru kampung dan sebagainya. Inti datang cuma diomelin. Takutnya mereka akan kabur, wajah terus ninggalin kamu. Paham nggak? Ya, orang seperti iya juga ya. Apa jawab beliau? Faqala lil ghail, maka beliau menjawab, Syekh Sufyan bin Uyainah, kepada orang yang ngomong tadi, yang sedang anjurin kasih tahu apa? Hamdo. Mereka orang-orang bodoh. Paham nggak? Kalau dia ninggalin aneh, ya, tuh katanya datang dari penjuru kemudian datang hanya cuma ngomelin, mereka kabur. Hamdo. Mereka orang bodoh. Idan ya misluk sama kayak
Paham nggak? Mereka orang-orang bodoh kayak lo juga. Kan lo ngomong gitu kan, takut ninggalin, dia ninggalin. Ya, di mereka bodoh, lo bodoh. Ya. Intaroku mayan fauhum lisu'i khuluqi. Mereka ninggalin aneh, apa mudah mereka dapat manfaat dari omelan aneh dan nasihat aneh, kemudian mereka tinggalkan aneh. Ya, itu namanya orang-orang bodoh. Cuma ngelihat omelannya, padahal di situ terselip nasihat. Gak ada orang nasihatin gak ada orang ngomelin kita karena gak sayang. Dan omelan itu nasihat. Paham gak? Bentuknya omelan nasihat. Lain kalau bukan ngomel, hasad, dengki, lain lagi. Itu bisa bedain dong. Bedain orang-orang yang maki-maki gitu di luar itu sih. Kalau nasihat itu bentuknya kadang-kadang harus dengan omelan, dengan marah. Kalau dibilangin gak ngerti, karena manusia ada yang benar-benar manusia, ada yang kayak binatang. Mesti digebuk dulu baru ngerti. Paham gak di sini? Ya, jadi ada pasti gini, nggak takut ada. Ya, mau ngomel apa? Dia mau jalan, mau apa? Dia orang-orang bodoh yang nggak mau dapat nasihat. Karena kita kebanyakan nasihatnya manis-manis mulu, diobong-obong, enak. Yang enak mulu, bila diomelin ngantuk langsung. Nah itu mereka lah orang-orang bodoh. Ya, paham gak ya? Makanya punya anak jangan sering-sering dimanja, baru diomelin dikit langsung. Tapi kalau udah biasa diomelin, tapi jangan dikit-dikit diomelin, gak ada salah, bukan. Masa orang nggak salah diomelin, gurunya bodoh. Pastinya karena salah. Nah intinya kalau merasa ada yang ngomelin itu siapa bentuknya datang? Apakah dari guru? Apakah dari orang tua? Ya, teguran dia bahasanya. Itu jangan marah-marah dulu, introspeksi pasti ada yang salah. Nggak mungkin tiba-tiba guru, tiba-tiba orang tua marahin kita. Gitu. Andai kata memang terselip, ya manusia hilang. Bisa gak? Bisa. Jangan itu lihat air, manfaat itu dapat gimana? Itulah manusia. Kalau udah gak disyukur sama manusia, berarti gak punya syukur kepada lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Gitu ya. Siapa yang tidak syukur kepada manusia, gak syukur kepada Allah. Paham gak di sini? Berapa banyak nikmat Allah yang tidak syukurin? Baru kesariawan dan ngomong, paham ya? Itu gara-gara seringnya begitu sama manusia. Udah banyak banget manfaat yang dikasih orang tua atau guru yang gak terbilang. Itu gak pernah bilang terima kasih. Ngasih amplop juga kagak. Tapi tiba sekali seumur hidup atau 10 tahun ketemu aneh, jutaan nasihat yang masuk gak pernah diceritakan, gak pernah terima kasih. Baru sekali 2 kali diomelin, cerita kemana-mana. Syukur gak tuh? Karena gak bersyukur sama manusia, nanti pada saatnya tidak bakal bersyukur kepada Allah. Nanti akan nular, nular. Kebiasaan itu akan berdampak nanti dia sama Allah. Gak terbilang Allah Ta'ala kasih nikmat, dia gak ucapkan Alhamdulillah atau ditebarkan kepada orang lain. Paham ya? Baru dapat satu musibah, akhirnya nanti kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam keadaan alhamdulillah bin dzalik. Ya, ini alhamdulillah kita dapat manfaat. Ya, apapun yang datang, belum lagi di kitab-kitab lain, kalau datang nasihat, ya, waktu bentuknya omelan, tandakan itu adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.